Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 2 Pemalang, kelas 11 online PPKN kembali hadir. Kali ini saya akan melanjutkan bab 1, membahas subpokok yang ketiga, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 1. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh manusia karena kodratnya sebagai manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, hak asasi manusia banyak dilanggar oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggaran hak asasi manusia, meliputi sebagai berikut. 1. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. 3. Tidak adanya sikap toleran. B. Faktor eksternal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari luar pelaku pelanggaran hak asasi manusia, meliputi sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. 2. Jenis-jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia ringan dan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ringan antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Adapun yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia meliputi sebagai berikut. A. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara sebagai berikut. 1. Menghilangkan nyawa anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. B.
kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa tindakan sebagai berikut. 1. Penghilangan nyawa, pemusnahan, dan perbudakan. 2. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. 3. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. 4. Penyiksaan. 5. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. 6. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 7. Penghilangan orang secara paksa. 8. Kejahatan apartheid. C. Kejahatan perang adalah tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh pihak pribadi yang sedang berperang. Adapun yang termasuk kejahatan perang antara lain penggunaan senjata kimia, senjata pemusnah, senjata biologi, dan perlakuan secara brutal atau sadis. D. Agresi adalah penyerangan atau serangan dari suatu negara kepada negara lain. E. Pembajakan kapal laut atau pesawat udara dan terorisme. 3. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional antara lain sebagai berikut. A. Bentuk penjajahan yang terjadi pada masa lalu yang dilakukan oleh negara-negara imperialis, misalnya Belanda dan Jepang yang menjajah Indonesia. B. Pembantaian suku atau kaum minoritas, misalnya pembantaian suku Kurdi dan pembantaian warga Bosnia. C. Pembantaian ras yang dilakukan oleh Nazi pada masa Hitler. D. Kejahatan perang yang dilakukan oleh suatu rezim atau elit politik yang berkuasa. D. Kejahatan perang yang dilakukan oleh suatu rezim atau elit politik yang berkuasa. E. Penindasan ras kulit hitam di Afrika saat berlakunya sistem apartheid. 4. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Kasus Tanjung Priuk. B. Kasus Marsinah. C. Kasus wartawan Bernas yang bernama Udin. D. Kasus penghilangan nyawa aktivis hak asasi manusia Munir. E. Kasus orang hilang. F. Tragedi Trisakti. G. Kasus hak asasi manusia Timur pasca jajak pendapat. H. Kasus kekerasan antar warga di Maluku. 5. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekitar. Selain kasus-kasus besar tentang pelanggaran hak asasi manusia yang telah disebutkan, terjadi juga kasus pelanggaran hak asasi manusia di sekitar kita, yaitu lingkungan keluarga,
sekolah, ataupun masyarakat. Pernahkah Anda menyadari tentang hal tersebut? Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga antara lain sebagai berikut. A. Orang tua memaksakan keinginan kepada anak, misalnya dalam memilih sekolah dan jurusan ataupun memaksa anak untuk bekerja. B. Orang tua menyiksa, menganiaya, bahkan sampai menghilangkan nyawa anaknya sendiri. C. Anak melawan, menganiaya, bahkan menghilangkan nyawa saudaranya atau orang tuanya sendiri. D. Seorang majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan asisten rumah tangganya dengan sewenang-wenang. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di sekolah antara lain sebagai berikut. A. Guru membeda-bedakan perlakuan terhadap siswanya. B. Guru memberikan sanksi atau hukuman fisik kepada siswanya. C. Siswa menghina siswa yang lain. D. Siswa menganiaya siswa yang lain. E. Tawuran antar pelajar. Adapun contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat antara lain sebagai berikut. A. Pertikaian antar kelompok atau antar suku. B. Perbuatan main hakim sendiri terhadap pencuri yang tertangkap. C. Merusak fasilitas atau sarana umum. Mudah-mudahan penjelasan pembelajaran lewat video ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.